goodbye males belajar, guys. Iya, harus tahu ya pemenggalan katanya ya. Goodbye males belajar, bukan goodbye males belajar nih. Beda ya. Iya, betul. Sampai disalahin sama teman-teman semua. Nah, jadi guys, di malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber spesial. Waduh. Kenapa jauh-jauh? Nggak ada yang bercanda, nggak jauh-jauh lah ya. Kan kita online di sini. Tapi kita datang narasumber spesial yang sangat cantik, yang sangat awet muda, yang sangat cucok banget ini. Udah penasaran kan kalian? Udah ada fotonya sih, tapi penasaran kan kalian? Coba kita lihat dulu nih kayak mana sih fotonya yang cocok sama yang on cam di Zoom? Iya nih, kira-kira siapa? Boleh ditimang-timang, boleh diperkirakan dulu nih guys sebelum mulai kan? Masih ada beberapa menit lagi nih sebelum mulai, boleh dilihat-lihat dulu kira-kira siapa narasumbernya. Oke guys. Nah, goodbye males belajar. Miss Lince kan? Betul sekali. Kece banget nih. Aku yakin di sini semuanya juga pasti kayak ada sebagian besar dari kalian ada momen di mana aduh gue males belajar, aduh nanti deh, aduh gue ngobrol dulu deh sama teman-teman. Kita menyesuaikan dengan bulan Agustus ini yang dimana Indonesia merdeka gitu kan ya. Jadi kayak kita diri sendiri juga harus bisa merdeka dari yang namanya males. Betul sekali. Kalau gitu guys, daripada kita lama-lama nunggu-nunggu terus wonder gitu kan, siapa sih narasumbernya, yang mana sih? Udah ketebak. Iya, udah ketebak padahal, tapi ya udah nggak apa-apa biar lama waktunya. Kalau gitu kita masuk lebih jauh ya? Mungkin boleh kita panggil dan sebenarnya siapa sih narasumber kita malam ini? Aku sapa ya. Hai Miss Lince. Hai, shalom everyone. Shalom. Nah, aku mau minta Miss Lince sendiri untuk memperkenalkan diri supaya kita bisa lebih mengenal siapa sih, kayak kenapa narasumbernya Miss Lince, kenapa nggak kayak anak-anak pintar narasumbernya? Oke, silakan Miss Lince, waktu dan tempat dipersilahkan. Aku langsung masuk ke slide, boleh share aku share my screen? Boleh. Alright, I share my screen ya. Menyenangkan ya di sini. Seneng deh kalau ketemu sama anak-anak muda. Weh, tuh seneng tuh guys. Bagus. Kalian juga harus senang, oke? Iya, harus seneng guys. Lucu. Oke. Miss Lince, silakan. So, kita doa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. I will call you my little friends. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan hamba-Mu bisa berada dengan anak-anak yang luar biasa ini Tuhan. Hati hamba penuh dengan sukacita. I cannot wait to see what you have in store for this wonderful younger generation. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara. Put your very words into my mouth. So whatever I say will not be based on my knowledge, but it will be based on my personal connection with you. Sehingga apa yang hamba share ke teman-teman kecil hamba ini merupakan sesuatu yang real. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi sesuatu yang bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan hamba. Berkati setiap kami di ruangan virtual ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Okay, so good evening everyone. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, katanya tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi saya pengen deh disayang sama adik-adik di sini. Okay. Getting to know me. Ini my family. Nama saya Lince, panggilannya Ling. So feel free to call me Miss Ling, Kak Ling, whatever that you feel you're comfortable with. My husband's name is Lung. Kalau linglung biasanya jadi bingung ya. Nah, kami berdua yang bingung ini diberkati Tuhan dengan 4 anak laki-laki. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan tahu kami ini nggak lulus-lulus. Belum sabar-sabar, belum cukup baik. Jadi Tuhan kasih lagi. Sama kayak teman-teman adik-adik semua. Kalau adik-adik ulangan nggak bisa remedial kan sama guru ya. Jadi remedial sampai lulus, tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan tahu. Batasnya kami 4, jadi udah 4 aja.
Namanya bukan Lang Lenglong. Ada Keith, Faith, Griffith, and Kenneth. Oke. Nah, malam ini bukan tentang lincirnya, bukan tentang linknya. Yuk kita sama-sama baca satu bagian dari firman Tuhan. Terambil dari kitab Yeremia. Saya akan langsung ya. Saya pilih orang. Can Rain Bell, Rain, how should I call you? Rain Bell? Rain ya. Rain boleh baca nggak slide yang ini? 1 sampai 4. Rain, time is yours. Oke, Yeremia 29 ayat 1 sampai 11, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Yeremia 29 ayat 1 sampai 23. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada dabi-dabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Thank you, Rain. Next kan, Selin. Selin boleh tolong bacain. Selin Gladys Wijaya ya. Can you please read the next slide? Yes. Thank you, Selin. Yang dirikan itu ya. Betul, dirikanlah rumah. Oke. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu dinikmati hasilnya. Terus Selin, sampai ayat 8. Oke. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana aku buang, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah dan oleh guru-guru renunganmu, dan jagalah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Thank you, Selin. The last slide, minta tolong Adevar Community nih untuk yang bacain. I do not know your name, nggak apa-apa ya. Oke. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancanganmu, apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Aku bacain ya ayat emas hari ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Latar belakang kitab ini, kalau nanti adik-adik tertarik cari tahu, ya, ini tentang pembuangan. Ketika bangsa Israel dibuang, lalu mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan bilang,
Ya, bahwa Tuhan tahu banget apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tadi aku dengerin di sini pada cerita, udah nggak tahan pengen jalan-jalan, pengen ke sana, pengen ke sini, sama dong. Aku juga paling suka jalan-jalan. My husband, my kids know it very well. Paling demen jalan-jalan. Kalau udah nungguin tanggal merah, aduh nggak tahan deh pengen jalan-jalan. Terus tiba-tiba pandemi terjadi. Tapi mari kita lihat pandemi ini bukan sebagai pandemi. Kita lihat pandemi ini sebagai akademi. Oke? Nah, sekarang adik-adik yang kukasihi, coba deh tulis di chat room. Why are you here? Ini bukan sekolah. Kok mau sih malam-malam ngumpul di sini? Why are you here? Coba tulis di chat. Miss Ling mau lihat. Ada yang tulis? Why are you here? Dapat ilmu. We want to know how to study effectively. Oke, apa yang dibahas? Tuhan udah punya rencana buat kita ke depannya, buat belajar dan tumbuh dalam iman bareng. Oke, bersekutu bersama sebelum weekend. Great. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. What do you call yourself? Teman-teman di sini, kalian manggil diri sendiri apa? Sebutan buat diri sendiri apa? Coba tulis. Nama, oke. Bukan, maksudnya kayak saya. Sebutan diriku apa? Seorang mama, seorang guru. Kalau kalian di sini apa? Student, correct, pelajar. Great, benar. Pelajar, correct. Kita semua di sini student. Kalau pelajar tugasnya apa? Belajar, study. Kita semua tugasnya study, main. Nah, sekarang aku pengen tahu deh, what is the purpose of studying? Ngapain belajar? Kenapa mau belajar? For a bright future. Nambah ilmu, oke. Ada lagi? What is the purpose of studying? Kenapa mau belajar? Buat apa sih belajar? Mempersiapkan diri untuk masa depan. Masa depan cerah. Good grades? Pinter? Great. Banyak ya alasannya. Ada yang disuruh mama? Atau daripada ngapain-ngapain, ya belajarlah. Daripada suruh jualan, suruh kerja kan nggak mungkin ya. Nah, hari ini topiknya menurutku sendiri menarik. Kenapa? Karena nggak ada orang yang suka belajar sebenarnya. Belajar tuh capek. Belajar itu perlu komitmen. Kadang niat udah bagus, udah pengen belajar, udah minum kopi, yang ada kalau udah keseruan sama handphone, sama gadget, seru ya scrollingnya, habis waktu kita. Mau belajar besok lagi, tahu-tahu pagi tiba, ya udah hadapin aja, mau gimana lagi. Nah, hari ini let's go deeper. Nanti slide-nya aku akan kirim ke Dea ya, nanti Dea boleh bagiin ke semuanya. I got it for free, I share it for free. Study ada 5 kata. Ya, kita namanya ini kalau dalam istilah belajar tuh namanya jembatan keledai, mnemonic. Study, yang S pertama, search within you. Oke, apa yang dimaksud dengan search within you? Cari tahu why. Kenapa sih harus belajar? Buat apa sih belajar? Oke. Why do you do what you do? Kenapa kalian harus melakukan apa yang kalian lakukan? Apa tujuannya? Oke. Ada pembicara terkenal namanya Simon Sinek. Dia tuh bilang dia sangat terkenal dengan teori dia The Golden Circle. The Golden Circle tuh bilang gini, the first thing you have to know why. The second one, kalau udah tahu why do you do what you do, what's the purpose, baru kita bisa pikir how do you do what you want, how do you do what you do. Terakhir baru what-nya. What do you do? Kamu lagi ngapain? Jadi startnya pakai why. Jadi itu yang pertama. Search within you. Cari dalam diri masing-masing why. Why you are doing what you are doing. Kenapa kamu lakukan apa yang kamu lakukan.
Sekarang study, T. Take time to think. Sekarang ini banyak orang nggak think. Orang cuma ngeblink. Kan? Nggak think. Padahal sangat bahaya. Kita harus think. Think tentang apa? Tentang purpose. Apa tujuannya kita melakukan apa yang sedang kita lakukan? Purpose itu artinya apa sih? Purpose means the reason for which something is done or created, or for which something exists. Alasan mengapa sesuatu dilakukan atau diciptakan, atau mengapa sesuatu itu ada. Contoh, ini semua orang pasti tahu. iPad. Buat orang yang nggak ngerti purpose-nya iPad, dipakainya buat talenan. Coba deh, di rumah Miss Ling ada Embo. Embo kalau nggak ngerti, Bo cari iPad, dia mah nggak tahu iPad. Apa sih Miss Ling? Oh, talenan kaca kali. Bukan, Bo, bukan talenan. This is for real. Ada Mbok di rumahku udah 10 tahun di sini. Bukan talenan, Bo, itu namanya iPad. Nggak tahu kaling, kata dia. Terus yang paling tahu fungsinya iPad siapa? Penciptanya lah. Siapa penciptanya? Steve Jobs, pencipta iPad. What about you, my precious friends? Kira-kira apa ya tujuan Tuhan ciptain kalian semua? Kira-kira apa ya tujuannya Tuhan ciptain aku? Tuhan ciptain semua kita lah dalam segala keberadaan kita. Purpose is what inspire you to get up in the morning. Betsy Smith, PhD, pernah bilang gitu. Tujuan itu adalah apa yang menginspirasi adik-adik semua, sahabat-sahabat kecilku ini untuk bangun setiap paginya. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tuhan punya tujuan buat setiap kita. Kalau belum ketemu tujuannya, gampang. Matius 7 ayat 7-8 bilang, minta maka akan diberikan kepadamu. Cari dan kamu akan menemukan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan menemukan, dan setiap orang yang mengetuk kepadanya pintu akan dibukakan. Oke, jadi ini PR malam ini. Kalau belum tahu tujuan hidup apa, malam ini tanya Tuhan. Ya, waktu yang kita miliki cuma segitu-gitunya. Setiap harinya berlalu begitu cepat. Tahu-tahu udah Jumat lagi. Tahu-tahu Sabtu lagi, Minggu lagi, nggak berasa udah Jumat lagi. Kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, waktu akan berlalu cepat dan kita ketinggalan. LC, sekarang you. Search within you, take time to think, now you. Understand the time. Mengerti waktu. Dunia ini berubah, adik-adikku. Hanya dengan mengerti apa yang terjadi, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Waktu itu terus berdetik. Ya, kita hidup dimanapun ada yang namanya mata uang. Di Indonesia mata uangnya rupiah. Di Malaysia ringgit. Di Amerika dolar. Kita hidup di dunia ada mata uangnya. Namanya waktu. Semua dikasihnya sama. 24 jam sehari. Nggak ada yang bisa minjemin ke orang lain, nggak ada yang bisa ngambil orang lain punya. Waktu terus berputar. Albert Einstein pernah bilang, anyone can be a genius if they pick just one specific subject and study it diligently just 15 minutes a day. Kamu mau jadi apa? Pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Pick one thing that you like. Do it faithfully. Nggak usah lama, 15 menit aja sehari. Pasti akan jadi satu habit yang baru. Waktu yang adik-adik punya banyak sekali. Mau dipakai buat apa? Bisa pakai buat belajar bahasa baru, bisa pakai buat dig deeper in the word, firman Tuhan. Ya. Continuous effort, not strength or intelligence, is the key to unlocking our potential. Winston Churchill pernah bilang. Usaha yang terus-menerus, bukan kekuatan atau kepintaran. Itu adalah kunci untuk unlock your potential. Tahun ajaran kemarin ada satu murid di tempat Miss Ling. Awal pandemi dia iseng-iseng bikin kue. Di akhir tahun, dia kelas 91, baru lulus. Dia punya usaha bikin kue
Burnt cheesecake-nya tuh terkenal banget sampai dia masuk ke Trans TV. Mulai belajarnya dari mana? Pandemi. I was like, wow, keren banget. Pandemi dia punya bisnis. One day, all your hard work will pay off. Satu hari, semua kerja keras ini akan terbayar. STUD. Search within you. Take time to think. Understand the time. Now D. Do it. Bukan do it. Do it. Lakukan. Actions speak louder than words. Sering ya, kita punya komitmen. Oke, mulai besok aku mau kayak gini. Ini sambil Miss ngomong tentang kalian, tentang adik-adik. Actually, firman Tuhan tuh kayak pedang mata dua. Ini juga kena ke Miss loh. Action speaks louder than words. Kalau kita cuma ngomong doang, ya udah kita gini-gini aja. Komitmen tanpa action sama aja bohong. Orang sering bilang, NATO, no action, talk only. Kita nggak suka orang cuma ngomong doang ya. Let's take action yuk. Semua yang tadi teman-teman, adik-adik udah lakukan, search within you. Take time to think, udah tahu purpose-nya apa. Ya, terus udah understand the time, udah tahu oke, mau belajar satu bahasa baru. Bahasa Jepang kek, Korea kek, belajar cooking, masak kah, baking, apa aja lah. Belajar planting, ngapain aja, terserah. Yang penting off screen kalau bisa. Jangan cuma rencana. Yuk, lakukan. Every morning you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. Pagi hari pagi yang paling berat. Percayalah di seluruh dunia itu berlaku. Apalagi buat Bapak dan Ibu guru kalian. Itu adalah hari yang berat. Bangun pagi, mesti siapin ngajar, meskipun kerja di rumah. Mengajar dari rumah itu justru kadang lebih lelah loh daripada mengajar dari sekolah. Karena kalian tanpa sadari semua yang Bapak Ibu guru lakukan, mereka harus extra effort. Ya, sama seperti adik-adik juga, seperti sahabat-sahabatku di sini. Every morning you have two choices. Lanjut tidur dan bermimpi, atau bangun dan kejar mimpi. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Kalau lagi capek istirahat, nggak apa-apa kok istirahat. Di sekolah aja ada istirahat ya, ada rest time, ada break time. Dalam hidup pun sama. Kalau capek, istirahat. Jangan udahan. Dalam pelayanan apalagi. Pelayanan seperti ini, nggak digaji, nggak ada nilai di rapot. Kadang paling capek tuh ngurusin manusia. The most tiring thing would be taking care of people. Belum ada orang yang sensi, belum ada orang yang macem-macem. Nggak apa-apa. Jangan berhenti mengasihi. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Nothing will do unless you do. Maya Angelou pernah bilang. Ya di situ-situ aja. Kalau kita nggak bekerja sesuatu ya nggak akan ada yang mengerjakannya buat kita. And last, study. S-T-U-D-Y. Yes, Lord. Kalau kita udah siap sama itu semua, baru deh kita bisa bilang, yes, Lord. Ini aku. Utuslah aku. Jangan ini aku, utuslah dia. Ini aku, Tuhan. Utus aku, Tuhan. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Chinese Proverbs. Ketika kita belajar, ilmu itu nggak ada yang bisa curi. Adik-adikku terkasih. Nelson Mandela, dia sangat terkenal. Agama apapun, leaders dari agama apapun, suku apapun mengakui he is one of the greatest leaders ever. Dia pernah bilang, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mau ngerubah dunia, nggak usah jauh-jauh. Mulailah dari start small, dari belajar. Jadi kalau ditanya ulang, why do we study? Kenapa sih kita harus belajar? Ini tipsnya. Search within you, take time to think, understand the time, do it, and say, yes, Lord. Nah, ada beberapa gentle reminders. Anak muda zaman sekarang suka bilang FOMO.
Apa arti FOMO? Siapa yang tahu arti FOMO? Boleh ditulis di chat. FOMO artinya apa ya? Nggak tahu. Betul, Michela. Thank you. Fear of missing out. Kita suka takut ketinggalan berita. Kita kayak, aduh, kok gue nggak tahu sih tentang hal itu. Lalu ada lagi yang bilang, YOLO. Apa sih YOLO? You only live once. Okay? We only live once. We can do whatever we want. Salah. Siapa bilang? Mother Teresa pernah bilang, the future is not in our hands. Masa depan itu bukan di tangan kita. Kita nggak punya kuasa atas masa depan kita. Yang kita punya waktu cuma hari ini. We can only act today. We have a sentence in our constitution that say, we will allow the good God to make plans for the future. For yesterday has gone, kemarin udah berlalu, besok belum tiba, dan yang kita punya hanya waktu hari ini untuk membuat Tuhan dikenal orang dan juga untuk mengasihi dan melayani. Supaya kita nggak perlu khawatir tentang masa depan. COVID Academy. At any time, Tuhan mau panggil kita pulang loh. Pulang Linca, pulang. Pulang Dea, pulang. Nggak kenal waktu, nggak kenal umur kok. Kalau Tuhan mau panggil pulang, ya pulang. Nah, tadi kan kita tahu why. Sekarang, study tips. Hal gampang untuk bikin kita bisa belajar dengan baik. Simple aja. Pertama, sama STUDY. S yang pertama, schedule your time. Bikin jadwal. Kalau nggak bikin jadwal, nggak bakal bisa. Sama seperti hari ini. Pasti adik-adik kasih jadwal kan? Di reminders, entah di handphone, entah di Google Calendar. Pasti ada jadwal. Schedule your time. Tidy up your study space. Tempat belajar rapi. Tempat belajar nggak harus gede, nggak harus sampai yang kayak gimana, kamar khusus. Study space aja. Tempat yang dimana sekarang adik-adik berada, rapiin. Kalau berantakan pasti sumpek. Rapiin. Use your resources. Wah, zaman sekarang sih keren banget ya. Use your resources. Resources itu bisa berupa teknologi, bisa berupa orang tua, guru, spesialis, dokter. Nyari informasi juga gampang banget. Pakai apapun yang kalian punya untuk bisa belajar. Discover your learning style. Learning style itu macam-macam. Kenalilah learning style macam diri sendiri. Kita nih paling bisa belajar pakai gaya apa? Orang ada yang bisanya belajar pakai visual. Kalau orang visual belajarnya gampang. Dia perlu lihat picture, perlu lihat video, perlu lihat grafik, illustration. Ya, auditori itu ada tipe orang yang belajarnya tuh dengerin orang ngomong. Pernah nggak ada temen? Kita belajar susah-susah, dia panggil kita pagi-pagi. Coba ulang dong, semalam belajar apa aja? Emang kita radio. Tapi gitu cara dia belajar. Dengan mendengarkan kita mengulang, dia jadi belajar. Dan jangan takut, yang mengulang, kita pun belajar. Lalu ada lagi kinestetik. Ada orang yang kinestetik banget. Dia belajarnya tuh mesti sambil jalan, sambil ngomong, sambil ngunyah, tangannya kemana-mana. Emang itu gaya dia belajar. Nggak apa-apa. Pakailah apapun yang membuat kamu bisa belajar. Discover your learning style. Ini jangan lupa, you can ask for help. Minta tolong bukan merupakan pertanda kita lemah. Minta tolong adalah bukti bahwa kita sadar diri kita siapa, dan kita bisa semangatin diri, dan kita bisa mendapatkan kekuatan dengan minta tolong. Kita makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Minta tolong. Nggak apa-apa kok. So, to make it short, simple tips to study better. Schedule your time. Tidy up your study space. Use your resources. Discover your learning style. And remember, you can ask for help. Oscar Wilde pernah bilang gini, if a thing is worth doing, it is worth doing well. If it is worth having, it is worth waiting for.
If it is worth attaining, it is worth fighting for. If it is worth experiencing, it is worth putting aside time for. Kita nggak bisa mundur dan mengubah awal, tetapi kita bisa mulai di mana kita berada dan mengubah akhir dari cerita hidup kita. Dan ingat, you are too blessed to be stressed. Dan sekali lagi, Yesaya 29 ayat 11 bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Whatever you are, whatever situation you are in, kamu bisa berubah. Tuhan bisa ubah. Nggak usah pikir jauh-jauh nanti masa depan mau ngapain. Salah satu bentuk yang membuktikan kalian sayang sama orang tua kalian masing-masing adalah dengan belajar sungguh-sungguh. A student should study. Nggak usah pikir cari uang macam-macam dulu sekarang. Belajar aja. Belajar itu bukan cuma belajar akademis. Dalam segala hal kita bisa belajar. I think that's all. Now, I return it back to you, Gaby and Vela. Oke, mantap banget ya guys ya. Gimana? Kalian semua juga enjoy kan? Gimana nih? Udah, oh ya guys, BTW kalau kalian masih ada pertanyaan atau apapun itu tadi udah dikasih ya sama teman-teman kita linknya. Kalau kalian mau bertanya, silahkan bertanya. Ini aku sekarang akan memberikan beberapa pertanyaan ya, sehingga boleh dijawab. Aku akan membacakan pertanyaan nomor 1 dulu ya kalau kayak gitu. Ini pertanyaan pertama, oke? Kalau tidak salah, Miss Ninja mengatakan bahwa tidak ada orang yang suka belajar. Tetapi kata belajar luas dan pasti kalau ada hobi ada belajarnya. Jadi apakah benar-beneran tidak ada orang yang tidak suka? Oke, aku perjelas ya. Sebenarnya orang nggak suka belajar. Kenapa? Karena kita kadang merasa udah cukup kok. Kalau kita bicara mengenai belajar, sungguh-sungguh belajar, itu butuh kerja keras. Jadi beda sama orang yang kalau misalnya kita cuma ngeliat doang kita langsung bisa, itu by nature ya. Ada orang yang sangat talented yang cuma ngeliat sekali terus udah langsung hafal. Sekarang ini kan banyak orang suka misalnya belajar jadi makeup artist. Jadi makeup artist kan perlu belajar juga. Tapi kalau misalnya kita suka itu kan udah kayak hobi ya. Kan beda. Kalau itu sesuatu yang kita emang hobi, emang suka, itu jadi nggak berat. Tapi kalau kita ngomong balik ke belajar secara akademis, karena kan tema kita sebenarnya tadinya kan goodbye malas belajar. Belajar di situ aku percaya pasti lebih ke area yang akademis. Bukan sesuatu yang memang karena hobi, memang karena kita suka. Sekarang di sini, seberapa banyak di antara adik-adik di sini yang suka belajar rumus-rumus matematika? Kecuali yang memang benar-benar jadi belajar itu memang harus dikondisikan. Bahkan kalau kita benar-benar mau ngomong fair-fairan tentang menjadi makeup artist, kalau mau sungguh-sungguh jadi seorang MUA yang sangat talented, pasti mesti belajar sungguh-sungguh. Paling susah tuh ngehias-hias mata. Tanya sama semua MUA. Ngehias mata paling susah. Kenapa? Mata manusia kiri kanan beda. Kita garis ke kiri, yang sebelah kiri kayaknya udah bagus, sebelah kanan kayaknya kurang tebel. Kita tebelin yang kanan, sebelah kiri kurang tebel. Nggak kelar-kelar kan? Susah nggak belajar? Sebenarnya nggak suka. Akhirnya ada orang, ya udah ini gue kayak gini. Ya, I'm just unique. Gitu. Jadi tadi mungkin perlu dibedain, yang aku maksud pertama kali adalah belajar secara akademis. Kalau belajar secara akademis, sebenarnya nggak ada yang suka. Ada seorang namanya G.K. Chesterton. G.K. Chesterton pernah bilang, education is an act of violence. Dia malah bilang, pendidikan adalah sebuah tindak kekejaman. Karena susah banget belajar. Pernah nggak lihat mama-mama muda? Pernah nggak lihat ibu muda yang ngajarin anaknya baca? Atau nulis? Pasti teriak-teriak. Pasti marah-marah. Sampai anaknya nangis-nangis. Kadang kita orang luar melihat, buset tuh emak nggak sabar banget.
Coba tunggu sampai giliran kamu yang jadi mama ngajarin anak nulis. Buat anaknya dia akan merasa, mamaku nggak sayang aku belajar aja dipaksa. Nggak ada yang suka belajar. Kalau kita ngomong mengenai belajar akademis ya. Tapi kalau belajar hal yang lain, kalau karena suka ya itu beda. Kayak misalnya belajar coding. Sekarang anak-anak suka coding. Buat orang yang nggak suka coding ya susah. Tapi buat yang suka ya ditekunin. Coding terus sampai malam juga dia latihan terus coding.